Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan mengupas tentang karakteristik fungsi eksponensial, di mana pada video sebelumnya kita telah mengenal bagaimana fungsi eksponensial itu terbentuk. Nah, setiap fungsi mempunyai karakteristiknya masing-masing, ciri-cirinya masing-masing. Grafik berikut adalah contoh grafik-grafik fungsi, yaitu grafik fungsi linier, grafik fungsi kuadrat, dan grafik fungsi eksponensial. Kita akan fokus di fungsi eksponensial ini, karena untuk fungsi linier dan fungsi kuadrat telah kita pelajari saat di jenjang SMP ya. Namun sebelum kita mempelajari karakteristik fungsi eksponensial, kita akan perhatikan contoh permasalahan berikut ya. Permasalahan yang terdapat di LKPD ya, di mana bisa diunduh di link pada deskripsi video ini. Pada pemeriksaan kedua, dokter mendiagnosa bahwa masih ada 800.000 bakteri yang menginfeksi telinga seorang bayi. Untuk mempercepat proses penyembuhan, dokter meningkatkan dosis penisilin yang dapat membunuh 50% bakteri setiap 6 jam. Nah, permasalahannya, kita ingin tahu setelah 24 jam berapa banyak bakteri yang tersisa. Berapa pula jika setelah 54 jam? Bagaimana pula pola perubahan nilai apabila digambarkan dalam sebuah grafik? Kita akan bentuk rumus fungsi terlebih dahulu. Dari permasalahan tadi, dengan bantuan tabel, kita akan mendata setiap 6 jam ke 0, jadi belum diberi penisilin, banyak bakterinya 800.000. Setelah 6 jam pertama, maka informasinya tadi membunuh 50% bakteri, sehingga tersisanya adalah 800.000 kali setengah. Untuk 6 jam kedua, jumlah sebelumnya kali setengah lagi, dan seterusnya, sehingga untuk masing-masing dibuat bentuk yang lebih sederhana, yaitu 800.000 kali setengah pangkat. Nah, di sini hubungannya adalah jika X-nya 0, di sini pangkat 0. Jika X-nya 1, di sini ada 800.000 kali setengah pangkat 1, dan seterusnya. Jika X-nya 4, maka di sini ada bentuk 800.000 kali setengah pangkat 4. Maka secara umum untuk 6 jam ke X, rumusnya adalah Fx sama dengan 800.000 kali setengah pangkat X. Nah, inilah rumus fungsinya ya. Nah, ini sudah terbentuk. Jika rumus sudah terbentuk, kita akan gambar grafik fungsinya ya, untuk bisa kita ketahui bagaimana perubahan nilai fungsinya ya. Dengan bantuan tabel, kita sudah peroleh nilai-nilai Y sebagai pasangan dari nilai-nilai X, sehingga setiap pasang diperoleh koordinat untuk digambar titiknya di bidang koordinat. Sebagaimana sebelumnya, titik-titik tersebut kita hubungkan, maka jadilah grafik fungsi Fx sama dengan 800.000 kali setengah pangkat X. Dan kita pun akan dapat menjawab permasalahan tadi, yaitu berapa banyak bakteri tersisa setelah 24 jam. Nah, 24 jam itu artinya adalah 6 jam yang keempat. Nah, di sini kita bisa lihat nilai fungsinya melalui tabel, atau bisa juga melalui pengamatan grafik, atau bisa dengan substitusi ke rumus ya. Karena di sini sudah tersedia jika X sama dengan 4 itu banyak bakteri tersisa 50.000, maka kita bisa menjawab langsung. Jika kita mengamati grafik bisa juga, berarti kita ambil X-nya 4, kemudian di sini untuk pasangannya 4, berapa ini? Di sini ada 50.000 ya. Nah, atau dengan substitusi ke rumus juga bisa. Seperti ini kalau untuk yang banyak bakteri tersisa setelah 54 jam. Nah, 54 jam itu artinya adalah X-nya 9 ya, jadi 6 jam yang ke-9. Sehingga kita di sini di tabel belum ada,
akan mengamati grafik pun juga ketelitiannya akan sulit ya. Di sini nilainya berapa tidak terlihat langsung ya. Kita bisa gunakan rumus fungsi fx sama dengan 800.000 kali setengah pangkat x dengan mengganti x-nya 9 sehingga diperoleh f9 sama dengan 800.000 kali setengah pangkat 9. Nah, ini kelihatannya bentuknya agak rumit perhitungannya ya, karena kita akan menghitung 800.000 dibagi 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 kita juga belum hitung ya. Namun kita sudah mempunyai sifat-sifat eksponen yang akan memudahkan kita bekerja. Kenapa kita akan bisa menggunakan sifat eksponen? Karena kita melihat di sini ada bilangan 800.000 ada faktor 8 di mana itu berbasis 2 dan setengah juga berbasis 2. Maka 800.000 kita tulis saja menjadi 8 kali 10 pangkat 5, 100.000 ya. Terus setengah pangkat 9 kita tulis saja 2 pangkat 9 ya. Nah di sini 8 akan kita ganti dengan 2 pangkat 3 saja tampilannya. Nah, sehingga di sini ada bentuk yang bisa disederhanakan yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 9. Di sini kita hitung berarti F9 sama dengan 10 pangkat 5, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 9 itu adalah 2 pangkat 6 di bawah ya. Nah, sekarang kita baca ini adalah 100.000 dibagi 64. Nah, ini juga agak sulit ya. Kita bisa gunakan sifat eksponen lagi ya, karena di sini ada faktor 2 yaitu 2 kali 5 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6. Kita lanjutkan di sini. F9 sama dengan 2 pangkat 5 kali 5 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6. Lagi-lagi ini bisa disederhanakan ya. Sehingga menjadi F9 sama dengan 5 pangkat 5 dibagi 2. Nah, ini jauh lebih sederhana daripada kita menghitung langsung 800.000 dibagi 2 pangkat 9. Bisa dilanjutkan sendiri berapa ini hasilnya. Itu artinya adalah banyak bakteri tersisa setelah 54 jam ya. Kita akan lanjutkan dengan mempelajari karakteristik fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x dengan x anggota bilangan real, a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Lebih terperinci ada 6 poin di sini, yaitu fungsinya naik ataukah turun, dan bagaimana domain dan ring fungsi, terus titik potongnya dengan sumbu x dan sumbu y di mana, kemudian kita juga akan mengenal garis asimtot, terus juga melihat perubahan nilai fungsi eksponensial, kemudian juga transformasi grafiknya. Untuk yang pertama, kita akan melihat, mulai mengenal fungsi eksponensial ada 2 macam, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik jika basisnya lebih dari 1 ya, secara umum basis A di sini lebih dari 1. Contohnya untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, nah di sini kan basisnya 2 ya. Nah, 2 di sini lebih dari 1, maka di sini termasuk fungsi naik. Secara lebih jelas, untuk fungsi naik itu jika x-nya semakin besar, jadi arahnya ke kanan, maka nilai fungsinya juga semakin besar. Jadi misalnya dari negatif 1, yang merah ini ya, dari negatif 1 nilainya setengah misalnya ya, tapi x-nya lebih besar 0, nilainya udah 1, x-nya lebih besar lagi 1, nilai y-nya 2, jadi semakin besar x-nya, maka y-nya juga semakin besar. Nah, ini maka kita sebut dengan fungsi naik. Sebaliknya, jika semakin besar x-nya, nilainya semakin turun, maka ini kita sebut dengan fungsi turun. Seperti contoh permasalahan dokter memeriksa telinga seorang bayi tadi, semakin lama mulai diberi penisilin, ya, jadi semakin lama waktunya, maka jumlah bakterinya semakin berkurang. Maka itu
termasuk fungsi turun. Berikutnya, untuk domain dan ring fungsi. Nah, domain fungsi itu adalah daerah asal, yaitu nilai-nilai yang dipetakan menempati nilai X ya. Nah, di sini untuk nilai-nilai yang menempati X itu bisa berapapun nilai X ya. Jadi untuk semua nilai X bilangan real. Karena kalau kita ganti X-nya dengan sembarang bilangan real, di sini ada hasilnya. Jadi misalnya X-nya mau diganti dengan, untuk yang Fx sama dengan 2 pangkat X ya, jadi misalnya kita mau ganti F8, di sini bisa kita hitung. Kita mau ganti dengan F negatif 10, ini juga bisa kita hitung, dan seterusnya. Maka di sini domain fungsinya kita sebut dengan semua bilangan real. Kita tulis X di mana X anggota bilangan real. Tetapi untuk range, daerah hasil, ini tidak semua bilangan real. Ini bersyarat ya, terbatas. Karena untuk hasil perhitungan perpangkatan, ini tidak akan hasilnya 0 atau negatif ya. Jadi untuk Fx sama dengan 2 pangkat X, X-nya diganti sekecil apapun, jadi misalnya negatif 100 misalnya ya, di sini tidak akan bernilai 0 ya, tapi bernilai 1 dibagi 2 pangkat 100 ya, yang bukan 0 ya, tapi mungkin kecil sekali mendekati 0, tapi tidak akan bernilai 0. Begitu pula untuk yang setengah pangkat X, sebesar apapun tidak akan bernilai 0. Oleh karena itu, ring fungsi yaitu nilai Y yang terpakai itu adalah selalu positif. Secara matematika kita tuliskan dengan notasi Y di mana Y lebih dari 0, Y anggota bilangan real, itu untuk ring fungsi. Kemudian berikutnya, titik potong grafik fungsi dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebagaimana grafik fungsi-fungsi yang lain, untuk menentukan titik potong grafiknya dengan sumbu X, maka kita ganti Y dengan 0. Untuk Fx sama dengan 2 pangkat X, jika Y-nya atau Fx-nya diganti dengan 0, maka 0 sama dengan 2 pangkat X. Ini tidak ada ya, jadi tidak ada X yang dipakai menghitung 2 pangkat X itu menghasilkan 0, tidak ada. Begitu pula untuk yang ini Fx sama dengan setengah pangkat X, ini X mau diganti, X-nya akan diganti berapa, ini tidak ada yang menghasilkan 0 ya, jadi tidak ada yang menghasilkan 0, sehingga grafik fungsi keduanya ini tidak akan memotong sumbu X. Sedangkan untuk titik potong dengan sumbu Y itu jika X-nya diganti dengan 0. Maka jika kita pada grafik fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X, maka F0, X-nya diganti dengan 0 ya, maka F0 sama dengan 2 pangkat 0, yaitu nilainya 1. Begitu pula untuk yang ini, F0 nilainya adalah juga 1. Setengah pangkat 0 ya, yaitu 1. Sehingga keduanya memotong sumbu Y di 0,1. Nah, kemudian di sini kita akan mengenal apa itu garis asimtut, yaitu garis yang semakin didekati dan tidak pernah dipotong oleh grafik fungsi. Untuk fungsi eksponensial, grafiknya ini mempunyai sifat itu ya. Jadi, grafiknya semakin mendekati garis tertentu. Kalau kita amati kedua grafik ini, garis yang didekati oleh grafik fungsi eksponensial adalah sumbu X ya. Jadi hanya didekati, tidak akan pernah mencapai, tidak akan pernah menyentuh ya. Itulah yang disebut dengan garis asimtut, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 0. Kemudian kalau kedua grafik ini kita amati, maka satu dengan yang lain ini saling bercermin atau simetris terhadap sumbu Y. Maka kita sebut grafik Fx sama dengan setengah pangkat X merupakan cermin dari Fx sama dengan 2 pangkat X. Sebaliknya, grafik Fx sama dengan 2 pangkat X merupakan cermin atau bayangan grafik Fx sama dengan setengah pangkat X. Ini kalau kita tinjau transformasi grafiknya. Kemudian perubahan nilai. Nah, ini penting untuk diketahui juga.
Jika kita bandingkan, kita ambil pada rentang tertentu saja dari 0 sampai 4. Pada fx sama dengan 2 pangkat x, pada saat x-nya 0, ini nilainya masih 1 ya. 2 pangkat 0 yaitu 1. Sedangkan pada fungsi linier, ini sudah lebih besar, yaitu 0 ditambah 2, yaitu 2. Kemudian di X sama dengan 1, ini masih dari grafik masih kelihatan lebih besar nilai fungsi linier. Pada saat X sama dengan 2, ini sama nilainya. Nah, tetapi setelah X sama dengan 2, yaitu X sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya, nilai fungsi eksponensial bertambah lebih pesat perubahannya. Ya. Artinya, saat X sama dengan 3, ya, untuk fungsi eksponensial sudah bernilai 8 ya. Sedangkan untuk fungsi linier masih bernilai 3 ditambah 2 yaitu 5. Dan seterusnya. Pada saat X sama dengan 4 ini sudah melesat yaitu 16 ya, 2 pangkat 4. Sedangkan fungsi linier masih merambat di angka 4 ditambah 2 masih merambat di nilai 6. Nah, seperti ini, jadi penting kita ketahui untuk perubahan nilai fungsi eksponensial ini cepat naiknya, cepat membesarnya, ya. Sehingga kalau masalah sehari-hari mengikuti pola eksponensial, maka nilainya akan bertambah pesat, ya. Seperti misalnya perkembangbiakan virus, ya, bakteri, pertambahan penduduk, ya. Jadi kenapa sampai sekarang virus corona juga belum mereda juga, dan harus kita berdoa juga sehingga cepat hilang ya. Nah, karena yaitu perubahan nilainya pesat sekali, lebih cepat membesar ya, lebih cepat menjadi banyak ya. Pertambahan penduduk juga begitu ya. Kalau semula sepasang suami istri 2 orang ya, mempunyai putra 2 misalnya, masing-masing putra menjadi 2 ya, maka dalam rentang waktu tertentu bisa bertambahnya lebih banyak ya, cepat menjadi banyak. Nah, itu tentang perubahan nilai fungsi eksponensial. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana karakteristik fungsi eksponensial dengan bentuk yang lebih kompleks seperti bentuk-bentuk ini, fx sama dengan 3 pangkat x ditambah 2, fx sama dengan 3 pangkat x ditambah 1, fx sama dengan 4 kali 2 pangkat x, dan seterusnya ya, ini yang lebih kompleks lagi. Fx sama dengan 4 kali 2 pangkat x dikurangi 1, nilainya dikurangi 3 lagi ya. Kita ikuti penjelasan pada video berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan dapat dipahami. Berlatihlah soal pada ruangmatematikaku.com. Linknya ada di deskripsi video di bawah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.